Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arafah Sordi Muhammad dari kelas D3 Prodi PGMI akan membahas topik yang berjudul tantangan pendidikan di daerah terpencil. Di sini saya akan membahas kasus dan solusi dari hasil wawancara saya. Yang pertama saya akan bahas kasus. Nah, dari hasil wawancara, kasus yang ditemukan terjadi pada sekolah dasar yang berada di Kabupaten Bondowoso. Tenaga pendidik yang kurang kompeten dan kurang berkualitas dimutasi ke daerah yang lebih terpencil. Tenaga pendidik yang kurang berkualitas menjadi salah satu faktor kurang majunya pendidikan di daerah terpencil. Banyak juga sekolah-sekolah di Bondowoso yang fasilitas sarana dan prasarananya kurang memadai. Contohnya di sebuah dusun Antokan, Desa Mangli, Kecamatan Tapen. Nah, karena kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan kurangnya sarana dan prasarananya menyebabkan sekolah tersebut kurang maju dan diberhentikan kegiatan mengajar dan belajarnya. Lalu para siswa dipindahkan ke sekolah yang lebih baik di kecamatan. Jadi masalah yang terdapat di daerah terpencil itu salah satunya itu tenaga pendidik yang kurang berkualitas dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, semua ini pasti karena sistem pemerintahan yang kurang memedulikan atau memperhatikan bagaimana sih pendidikan yang terdapat di daerah terpencil, apakah sarana dan prasarananya itu sudah memadai atau bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau bagaimana. Nah, setahu saya di SD tersebut, SD yang telah dibubarkan, itu tempatnya itu sangat kurang enak untuk dipakai untuk kegiatan belajar dan mengajar, karena SD tersebut berada di sebelah kuburan dan belakang dari SD tersebut itu pertumbuhan tebu-tebuan. Jadi mungkin anak-anak kurang nyaman di sana karena kelasnya itu hanya kelas yang apa adanya dan sarana dan prasarananya itu sangat tidak memadai sekali. Nah, solusi yang dapat disarankan untuk masalah tersebut, yang pertama meningkatkan aksesibilitas pendidikan, seperti membangun lebih banyak infrastruktur pendidikan yang memadai. Yang dimaksud itu seperti sarana dan prasarananya itu gitu. Yang kedua, kurikulum berbasis nilai Pancasila, yaitu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, memperkuat pemahaman tentang kebinekaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Pentingnya nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran agar mereka itu, anak-anak ini bisa berpikir sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Terus yang ketiga, pelatihan guru dan tenaga pendidik, yaitu memberi latihan kepada guru dan tenaga pendidik setempat untuk memperkuat keterampilan mengajar. Nah, ini yang jadi fokus utamanya itu adalah pelatihan guru. Nah, jika gurunya itu berkualitas dan telah kompeten, meskipun sarana dan prasarananya itu kurang memadai, tapi tetap menjadikan anak-anak di sana itu dapat berpikir yang lebih baik, yang lebih kritis, dan anak-anak itu bisa maju gitu, bisa berpikiran yang lebih luas tentang pendidikan. Terus yang keempat, pemanfaatan teknologi, yaitu memberikan akses ke konten pendidikan yang berkualitas atau pemajuan teknologi di daerah terpencil tersebut. Nah, pemanfaatan teknologi itu sangat penting, tapi untuk konten-konten yang bermanfaat dan berpositif. Nah, sering sekali di daerah terpencil itu yang kurang pemerintah notice itu adalah teknologi, itu adalah kurangnya akses internet, karena di bagian daerah terpencil itu seringkali kesusahan untuk mengakses internet. Harusnya pemerintah itu bisa mendirikan tower agar orang-orang di sana dapat menggunakan teknologi dengan baik, dapat menggunakan teknologi untuk mencari manfaat. Peran Pancasila dalam menghadapi tantangan pendidikan di daerah terpencil terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial, mendorong
penyediaan pendidikan yang merata dan adil bagi semua, termasuk di daerah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi pentingnya keadilan agar bukan hanya sekolah di kota saja yang bisa maju, tetapi sekolah di desa juga bisa maju dan bisa mengejar siswa-siswa yang ada di kota. Jadi mereka itu bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah dan bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.